Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang ukuran penyajian data. Yang akan kami bahas kali ini adalah mean, median, dan modus. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dwi Kati dengan NIM 2319001 dan kedua teman saya yang bernama Liza Natifi Krina dengan NIM 2319053 dan Tresia Istiqomah dengan NIM 23190. Kita membahas ke mean, median, dan modus. Kita harus tahu dulu apa itu ukuran statistika. Ukuran statistika adalah bilangan yang diperoleh dari sekumpulan data statistik melalui proses aritmatika tertentu. Penyajian data dalam bentuk tabel dan grafik memberikan kemudahan untuk penggambaran data dan membuat kesimpulan terhadap sifat data. Namun, tabel dan grafik belum bisa bicara langsung memberikan informasi ringkas dan baik akan sifat pokok dari data tersebut. Nah, untuk itu kita harus bisa belajar tentang mean, median, dan modus. Nah, langsung saja untuk menghemat waktu, materi pertama akan disampaikan oleh Tresia Istiqomah. Silakan. Untuk materi kedua dan ketiga akan berjalan secara otomatis. Perkenalkan, saya Tresia Istiqomah dengan nomor NIM 2319066. Saya akan menjelaskan tentang nilai min atau rata-rata. Nilai min adalah nilai yang diperoleh dari jumlah sekelompok data yang dibagi dengan banyaknya data. Min merupakan hasil bagi dari sejumlah skor dengan banyaknya responden. Keunggulan dari min itu sendiri yaitu satu, lebih dikenal sehingga penggunaannya lebih mudah. Yang kedua, setiap dapat digunakan data kuantitatif hanya memiliki satu rata-rata. Ketiga, karena kumpulan data yang hanya memiliki satu rata-rata, maka ukuran pusat data ini dapat digunakan dengan baik dalam prosedur statistika, seperti perbandingan dua atau lebih kumpulan data. Sedangkan kelemahan dari min atau rata-rata ini adalah satu, sangat peka terhadap data ekstrim. 2. Tidak dapat digunakan untuk menentukan ukuran pusat data kualitatif. 3. Untuk data per kelompok, hasil perhitungan tidak mencerminkan rata-rata yang sesungguhnya. Yang keempat, untuk data per kelompok dengan kelas terbuka, rata-rata tidak dapat dihitung. Baik. Perkenalkan, nama saya Dwi Kati dengan NIM 2319001. Saya akan menjelaskan tentang median. Apa itu median? Median adalah suatu teknik penjelasan kelompok berdasarkan atas nilai tengah dari kelompok data yang telah disusun urutannya. Cara mudahnya seperti ini. Median adalah nilai tengah suatu data yang sudah disusun, dari yang terkecil sampai terbesar maupun sebaliknya. Untuk penggunaan median ini memiliki beberapa keunggulan dan kelemahan. Keunggulan penggunaan median yang pertama, tidak dipengaruhi oleh data ekstrim. Kemudian yang kedua, mudah dimengerti dan mudah dihitung, baik data tunggal maupun data kelompok. Dan juga dapat dihitung untuk
data kelompok dengan kelas terbuka. Yang ketiga, dapat digunakan untuk data kuantitatif maupun kualitatif. Untuk kelemahan penggunaan median ini, di antaranya yang pertama, hanya dapat ditentukan dari data yang sudah diurutkan, sehingga membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Dan yang kedua, dihitung bukan berdasarkan nilai data, tetapi berdasarkan jumlah data, sehingga sulit dijadikan ukuran pusat data untuk menggambarkan kumpulan datanya. Langsung saja kita masuk ke contoh median. Yang pertama, tentukan median dari data 10, 13, 15, 17, 20, dan 21. Nah, jika data yang tersedia sudah berurutan, maka kita hanya perlu menulis kembali. Lalu kita hitung ada berapa datanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka N sama dengan 6. 6 adalah bilangan genap. Jika N bilangan genap, maka rumus mediannya adalah median sama dengan XN per 2 ditambah XN per 2 ditambah 1 dibagi 2. Kita masukkan ke rumusnya, median sama dengan X6 per 2 ditambah X6 per 2 ditambah 1 dibagi 2. Median sama dengan X3 ditambah X4 dibagi 2. Sama dengan 15 ditambah 17 dibagi 2. Sama dengan 32 dibagi 2, sama dengan 16. Lalu bagaimana jika mediannya adalah median ganjil? Mari kita simak contoh berikutnya. Tentukan median dari data 10, 13, 15, 17, 20, 21, dan 25. Nah, jika data tersebut belum berurutan, maka yang pertama kita harus mengurutkannya terlebih dahulu menjadi 10, 13, 15, 17, 20, 21, dan 25. Maka N-nya adalah 7. 7 adalah bilangan ganjil. Jika ganjil, maka untuk mencari mediannya adalah menggunakan rumus median sama dengan Xn plus 1 dibagi 2. Sama dengan X7 plus 1 dibagi 2. Sama dengan X8 per 2 sama dengan X4. Maka kita hitung dari urutan yang pertama, 1, 2, 3, 4. Maka X4-nya adalah 7. Jadi median dari data Nah, tadi kan sudah disajikan contoh median data tunggal. Nah, kali ini saya akan membahas contoh median data kelompok. Bisa kalian lihat di situ ada tabel. Soalnya tentukan median dari data berikut. Nilainya 31 sampai 40 dengan frekuensi 5, 41 sampai 50 dengan frekuensi 8, 51 sampai 60 frekuensi 10, 61 sampai 70 frekuensi 6, 71 sampai 80 dengan frekuensi 1. Nah, jumlah total dari frekuensi tersebut adalah 30. Untuk menentukan median, pertama kita harus membuat tabel baru, tabel frekuensi kumulatif. Nah, frekuensi kumulatif itu hasil penjumlahan. Yang pertama ada 5, kemudian 5 ditambah 8 sama dengan 13, kemudian 13 ditambah 10 sama dengan 23,
23 ditambah 6 sama dengan 29. 29 ditambah 1 sama dengan 30. Nah, kemudian kita mencari posisi median. Nah, di mana posisi mediannya? Untuk mencari posisi median, kita bisa menggunakan rumus data ke n ditambah 1 dibagi 2. Karena data di sini berbentuk kelompok dan ada 1, 2, 3, 4, 5 kelompok, maka posisi mediannya adalah data ke 5 ditambah 1 dibagi 2, sama dengan data ketiga, yaitu antara 51 sampai 60. Itu yang dinamakan kelas median atau posisi median. Nah, kemudian frekuensi median. Frekuensi mediannya berapa sih? Nah, frekuensi mediannya bisa kita lihat di sebelah sini ada 10 atau bisa juga 23 dikurangi 13 sama dengan 10. Untuk mencari tepi batas, kita lihat batas yang paling tepi bawah, yang paling bawah itu kan ada 51. Nah, untuk mencari tepi bawah itu 51 dikurangi 0,5 sama dengan 50,5. Nah, langsung saja kita kasih tahu rumusnya. Untuk median data kelompok, rumus mediannya sama dengan tepi bawah atau tepi bawah kelas median ditambah setengah n dikurangi frekuensi kumulatif dibagi frekuensi median. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, saya Rizana Fikrina dengan NIM 2319053 akan melanjutkan materi ukuran penyajian data, yaitu yang selanjutnya adalah modus. Modus adalah nilai yang mempunyai frekuensi terbanyak dalam kumpulan data. Ukuran ini biasanya digunakan untuk mengetahui tingkat seringnya terjadi suatu peristiwa. Ukuran ini cocok digunakan untuk data berskala nominal. Pada data yang tidak dikelompokkan, modus diperoleh dengan menghitung frekuensi dari masing-masing nilai pengamatan. Dan kemudian dicari nilai pengamatan yang mempunyai frekuensi observasi paling banyak atau nilai data yang paling sering muncul. Pada data yang tidak dikelompokkan, modus diperoleh dengan menghitung frekuensi dari masing-masing nilai pengamatan. Dan kemudian dicari nilai pengamatan yang mempunyai frekuensi observasi paling banyak atau nilai data yang paling sering muncul. Untuk data yang tidak dikelompokkan atau data tunggal, modus sama dengan nilai yang paling sering muncul. Contohnya di situ ada angka 1 yang berfrekuensi 1, angka 3 frekuensi 1, angka 4 frekuensinya 2, angka 5 frekuensinya 3, angka 6 frekuensinya 2, dan angka 7 frekuensinya 1. Maka modus yang ditemukan adalah angka 5, karena angka 5 di sini yang paling sering muncul atau frekuensi yang paling banyak. Dan yang kedua, untuk data yang dikelompokkan, modus sama dengan titik tengah dari kelas interval yang memiliki frekuensi terbesar. Rumus modus adalah Mo sama dengan XI plus F1 per F1 plus F2 kali P. XI sendiri yaitu tepi bawah kelas modus, FI yaitu frekuensi kelas modus, F1 yaitu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, F2 yaitu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya, dan P yaitu panjang kelas. Seperti contoh soal berikut, yaitu hitunglah modus dari data pada tabel berikut. Di situ ada nilai 11 sampai 20 dengan frekuensi 3, nilai 21 sampai 30 dengan frekuensi 5, nilai 31 sampai 40 dengan frekuensi 10, nilai 41 sampai 50 dengan frekuensi 11, dan nilai 51 sampai 60 dengan frekuensi 8. Maka jawabannya frekuensi terbesar adalah 11 yang berada pada kelas 41 sampai 50. Sehingga 41 sampai 50 disebut kelas modus. Dan diperoleh untuk langsung dimasukkan ke dalam rumus, yaitu XI tapi bawah kelas modus, karena tadi ditemukan 4 di dalam kelas 41 sampai 50, maka tapi bawah kelas modusnya 41, dan jangan lupa dikurangi 0,5 menjadi 40,5. Dan untuk FI atau kelas modusnya berarti 11 karena tadi yang terbanyak.
Untuk F1, selisih kelas modus dengan kelas sebelumnya, kelas modusnya adalah 11 dan kelas sebelumnya adalah 10, maka 11 dikurangi 10. Untuk F1 ditemukan sama dengan 1. Dan F2 adalah selisih kelas modus dengan kelas setelahnya. Untuk kelas modusnya tadi 11 dan kelas setelahnya adalah 8, maka F2 ditemukan sama dengan 3. Dan untuk panjang kelas yaitu 10. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumus, yaitu XI plus FI per F1 plus F2 dikali P. XI tadi dimasukkan adalah 40,5. Dan untuk FI 1, F1 yaitu 1, dan F2 yaitu 3, untuk P yaitu 10. Lalu dari hasil 1 per 1 plus 3 dikali 10 ditemukan 2,5. Maka 40,5 ditambah 2,5 sama dengan 43. Itu adalah modus yang ditemukan. Dan untuk keunggulan modus sendiri ada banyak, diantaranya dapat digunakan untuk data kualitatif maupun kuantitatif. Yang kedua, tidak dipengaruhi oleh data ekstrim. Dan dapat dihitung untuk data berkelompok dengan kelas terbuka. Dan untuk kelemahan modus sendiri, yaitu dalam kasus-kasus tertentu, kumpulan data tidak memiliki modus. Dan jika modus lebih dari 1, tidak dapat digunakan sebagai ukuran pusat data. Terima kasih, itu saja dari saya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Dan hasil diskusi dari kelompok kami, mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik tutur kata, penulisan, maupun yang lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.